Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Merlita dan Adriel Sitompul, rekan saya, akan mempresentasikan hasil em, tugas ROL kami pada soal car rental dan depot location. Untuk yang car rental, ada sebuah perusahaan rental mobil memiliki 94 kendaraan yang tersebar di 10 agen. Dengan sebarannya itu sebagai berikut. Adapun untuk biaya pemindahan kendaraannya sebesar $0,5 per kilometer. Untuk stok kendaraan serta permintaan pada esok hari yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut. Lalu untuk objektif functionnya itu untuk meminimalkan total biaya transportasi yang dikeluarkan untuk memindahkan mobil dari agen dengan kelebihan stok ke agensi yang membutuhkan mobil. Untuk notasi matematikanya ada minimize jumlah biaya per mobil per kilometer dikali jarak dalam kilometer dan em, jumlah mobil yang akan dipindahkan. Nah, jumlah mobil yang akan dipindahkan dari agensi A ke agensi B ini merupakan decision variable. Oke, untuk constraint-nya, yang pertama itu ada supply constraint, yaitu eh, setiap agensi yang memiliki kelebihan stok atau eksis harus mengirimkan seluruh kelebihannya ke agensi yang membutuhkan. Nah, di sini dapat dilihat, di sini ada jumlah mobil yang keluar harus harus dari agensi A harus sama persis dengan kelebihan yang dimilikinya. Selanjutnya ada constraint demand atau demand constraint, yaitu setiap agensi yang kekurangan stok atau need harus menerima jumlah mobil yang hilang untuk mencapai tingkat stok yang diminta. Nah, di sini ada jumlah mobil yang masuk ke agensi B harus sama persis dengan kekurangannya. Nah, jika kita sudah mengetahui objective function, decision variable, dan constraint, selanjutnya kita akan masuk ke collab-nya. Nah, di sini pertama kita install dulu pip install MIP. Jika sudah, kita import. Oke, karena sini sudah dicentang artinya sudah bisa. Oke, selanjutnya kita masukin data dari tabel-tabel tadi, yang mana ini menunjukkan adalah nomor agen, yang ini menunjukkan titik koordinat X agen A, ini menunjukkan titik koordinat Y. Selanjutnya ada permintaannya, ada 10 kendaraan, dan ada eh, stoknya ada 8. Begitupun seterusnya ke bawah. Selanjutnya bisa kita lihat jika kita jalankan datanya, maka akan muncul total suppliernya ada 4, total total agen yang membutuhkan itu ada 6, total supply-nya ada 20 dan demand-nya ada 20. Artinya mobil yang akan disuplai dan demand-nya itu eh, seimbang. Nah, eh, coba kita lakukan analisis sensitivitas. Jika di sini kita lakukan eh, 11 permintaan, maka di sini akan berubah, supply-nya jadi 20, tapi demand-nya naik jadi 21. Oke, kita kembalikan data ke semula. Selanjutnya kita create model, yaitu model di sini kita menggunakan minimize. Kita masukkan objective function-nya, seperti yang dipaparkan tadi, serta constraint-nya. Kita run. Kemudian kita solve model. Karena di sini tulisannya optimal, artinya ada solusi yang bisa kita tampilkan. Nah, selanjutnya kita print eh, solusi tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat optimal solusinya, yaitu agen 2 mengirimkan ke agen 3 1 mobil, agen 2 mengirimkan 6 mobil,
agen 2 mengirim ke agen 6 5 mobil dan seterusnya. Nah, jika tadi kita ubah ini menjadi 11, maka jumlah demand dan jumlah supply-nya tidak seimbang dan eh, di sini bisa kita lihat optimization status invisible, artinya tidak ada solusi yang optimal jika jumlah demand-nya lebih banyak daripada supply-nya. Dan di sini pun jika kita run, maka muncul no visible solution. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, hasilnya yaitu dapat kita lihat seperti yang saya katakan tadi, agen 2 mengirim ke agen 3 satu mobil dan seterusnya hingga di sini dapat kita lihat jumlah kelebihan yang 20 ini bisa sesuai dengan jumlah permintaan yang 20. Nah, berdasarkan hasil dari kesimpulan tersebut, maka kita dapatkan jumlah kebutuhan dan kelebihannya sama, artinya semua kebutuhan yang dapat dipenuhi. Dan nomor 2, dapatkan biaya paling optimal sebesar 152,64 dolar. Oke, kita akan lanjut ke masalah selanjutnya, yaitu depot location. Problem pada depot location ini adalah sebuah perusahaan ingin membuka depot baru untuk mengirim barang ke sales center yang mana setiap pembukaan depot baru memiliki fixed cost. Barang dikirim dari depot ke sales center yang terdekat dan setiap pengiriman ada biaya yang ditentukan oleh jarak. Biaya pembukaan depot baru merupakan modal, sedangkan biaya transportasi merupakan biaya operasional. Nah, di sini ada tabel yang mana ada tabel delivery cost eh, dari depot serta customer. Dan di sini kita tentukan setnya, yang mana D adalah set depot, C adalah set customer. Parameternya adalah fix C, artinya untuk fix cost untuk membuka depot D, capacity, kapasitas depot D, demand itu demand customer C, dan di sini ada biaya operasional depot. Nah, decision variabelnya, yang pertama adalah keputusan depot B dibuka atau enggak. Dan yang kedua adalah demand customer C dilayani depot D. Nah, untuk objective functionnya, eh, di sini kita akan minimize total fixed cost pembukaan depot ditambah dengan total biaya operasional depot. Lalu untuk constraint-nya sendiri ada constraint yang pertama itu setiap customer itu harus dilayani oleh depot. Em, Lalu ada demand yang dilayani depot D tidak boleh melebihi kapasitasnya dan tidak boleh ada pengiriman jika depot tidak dibuka. Selanjutnya kita akan masuk ke collab. Yang pertama kita install MIP-nya. Ya, sudah sukses. Lalu kita import MIP-nya. Lalu ada define data, ini adalah data cost. Ini ada fixed cost, ada kapasitas depot, dan demand-nya. Lalu ini untuk mengecek apakah sudah benar datanya. Ya, ini sudah benar untuk data cost-nya ini ada 12. Lalu kita membuat model. Modelnya adalah minimize. Ini adalah decision variabelnya. Ini adalah model objektifnya, penjumlahan fixed cost dan operasional depot. Lalu ini ada constraint, yaitu setiap customer harus menerima em, pengiriman, lalu kapasitas depot, dan tidak ada aliran jika depot tidak dibuka. Selanjutnya kita solve modelnya. Di sini ada em, apa optimalnya.
Lalu kita print hasil. Di sini dapat terlihat kalau depot yang dibangun adalah depot 1, 5, 8, 9, dan 12. Berikut adalah jumlah em, yang dapat kapasitas yang dapat dilayaninya dengan total cost-nya itu 18.103,04 euro. Lalu kita masuk ke analisis sensitivitasnya. Di sini saya melakukan penambahan kapasitas depot dengan masing-masing itu plus 500. Pertama kita gunakan objektif tadi sebagai base cost. Lalu ini ada em, penambahan kapasitas. Lalu kita definisikan model baru, decision variable, objektif functionnya sampai constraint-nya itu sama semua. Lalu kita optimize. Dan di sini ada hasil optimalnya. Di sini pembukaan depotnya itu adalah depot 1, 5, 8, 12 dengan jumlah pengirimannya sebagai berikut dan total cost-nya di sini menjadi 14.167 euro. Ya, oke, selanjutnya kita masuk ke simpulan. Simpulannya yaitu ini untuk yang pertama, em, dari hasil data yang pertama itu diketahui kalau depot 1, 5, 8, 9, 12 yang akan dibuka dengan rincian kapasitasnya sebagai berikut dan total minimum cost-nya 18.103. Sedangkan jika kita menambahkan kapasitas depot menjadi 500, ada perubahan depot yang dibuka, yang tadinya 9 itu dibuka, sekarang jadi tidak perlu dibuka dengan perubahan juga pada kapasitas yang dilayaninya. Untuk total minimum cost-nya juga menurun menjadi 14.167 dan selisih biayanya itu sekitar 3.935 euro. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.